Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Malik Ibrahim di Easy Math. Di video kali ini kita akan membahas materi tentang pangkat dan akar. Oke, tujuan pembelajaran kali ini yaitu memahami maksud dari pangkat dan akar. Kedua, mengenal sifat-sifat pada pangkat dan akar. Dan ketiga, menyelesaikan soal bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Yang keempat adalah menyelesaikan soal bilangan berpangkat pecahan. Yang kelima, menyelesaikan soal bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar kuadrat. Oke, mari simak. Yang pertama yaitu bilangan berpangkat. Apa pengertian bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah bilangan yang berfungsi untuk menyederhanakan penulisan dan menyebutkan suatu bilangan yang memiliki faktor-faktor atau angka-angka perkalian yang sama. Seperti contoh 2 pangkat 5 berarti itu 2 kali 2 kali 2 kali 2, begitu ya. Dan begitupun minus 5 pangkat 2 yaitu minus 5 kali minus 5. Dan contoh 1 per 2 pangkat 3 dikali 1 per 2 pangkat 7 sama dengan 1 per 2 pangkat 10. Karena 1 per 2 pangkat 3 itu berarti setengah dikali setengah dikali setengah dan dikali 1 pangkat 2 pangkat 1 per 2 pangkat 7 yaitu setengah kali setengah kali setengah kali setengah sebanyak 7 kali. Dan hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 10. Oke, bilangan berpangkat positif jika A merupakan bilangan real dan bilangan bulat positif, maka A pangkat N dapat didefinisikan sebagai berikut. Maksudnya, jika A pangkat N, A itu variabel, N-nya itu faktornya, berapa kalinya, sama dengan A kali A kali A kali A. Gitu ya, sebanyak N kali faktor. Gitu. Nah, contohnya bagaimana? Contoh seperti tadi. 2 pangkat 5 itu sama dengan 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5. Jadi 20-nya ada 5. Kalau minus 3 bagaimana? Minus 3 pangkat 3. Misalkan minus 3 pangkat 3. Sama dengan, ya udah berarti minus 3 dikali minus 3 dikali minus 3. Nah, ini sama dengan minus 3 pangkat 3. Begitupun yang lainnya ya. Nah, sifat-sifat bilangan berpangkat bulat positif. Oke. Untuk setiap A dan B itu bilangan real dan M, N adalah bilangan bulat positif, berlaku sifat-sifat di bawah ini. Seperti ini ya. Jika A pangkatan N dikali A pangkatkan M sama dengan A pangkat N ditambah M. Contoh, misalkan 2 pangkat 5 dikali, ini titik pengganti kali ya. Jadi bisa pakai titik atau bisa pakai kali. Dikali 2 pangkat 10. Karena rumusnya adalah dijumlahkan, berarti 2 pangkat 15. Kenapa dijumlahkan? Nah, contoh ya, kalau 2 pangkat 5 berarti 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Ada 5 kali. Terus dikali 2 pangkat 10 ada 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maka 2-nya ada 15 kali. Jadi 2 pangkat 15. Begitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya. A pangkat M dibagi A pangkat N. Contohnya 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 5. Berarti sesuai dengan rumus yaitu A 10 dikurangi 5. Maka A-nya itu 2 pangkat 5. Kenapa 2 pangkat 5? Karena 2 pangkat 10 dibagi 2 pangkat 5, yaitu di atasnya itu ada 10, 2-nya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, di bawahnya ada 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Bisa dibagi kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini bisa dibagi. Sama ini. Sisanya berapa? Sisanya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Sisanya 2 pangkat 5. Begitu ya. Nah, untuk selanjutnya, A pangkat M. Oh, di dalam kurungnya dipangkatin lagi N. Maka contohnya,
2 pangkat 3 dikurung, terus dipangkatin lagi 4. Ini berlaku sifat seperti ini. Jadi pangkatnya dikalikan. Berarti 2 pangkat 3 kali 4. Jadi pangkatnya dikalikan dan hasilnya 2 pangkat 12. Gitu ya. Kalau yang bawahnya bagaimana? Contoh, 2, A-nya 2, B-nya 3. Dipangkatin 5. Maka berlaku ininya dikedalamkan. Oh, ini pangkat N ya. Berarti ini 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5. Kalau yang ini bagaimana? Contohnya 2 per 3 dipangkatin 4. Ya, dipangkatin 4. Maka berlaku sifatnya 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4. Dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal nomor 1. Contoh soal nomor 1, hasil dari 10 pangkat 2 di dalam kurung, terus dipangkatin 3 dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 5 adalah, nah, kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Berarti 10 pangkat 2 kali 3. 2-nya dikalikan, berarti 6. Terus dikali 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 5. Maka ini dikalikan berarti 10 pangkat 6 ditambah 3, yaitu terus di 10 pangkat 5, maka jadi ini 10 pangkat 9 dibagi dengan 10 pangkat 5. Dan hasilnya adalah 10 pangkat, karena dibagi ya, 9 dikurangi 5, maka jawabannya adalah 10 pangkat 4. Begitu ya. Sekarang bilangan berpangkat negatif, 0, dan pecahan. Untuk setiap A, himpunan bilangan R, M, N, bilangan bulat positif berlaku sifat-sifat di bawah ini. A pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa A pangkat 0 sama dengan 1? Oke, kita bahas. Contoh, 2 pangkat 3. Kalau dibagi 2 pangkat 3, berarti 2 dikali 2 dikali 2 per 2 dikali 2 dikali 2. Oke, sama dengan, kan ini 6, 8 maksudnya. Ini 8. 8 dibagi 8 adalah 1. Maka 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3, kan kalau secara kaidah yang tadi, berarti 2 pangkat 3 dikurangi 3, maka 2 pangkat 0. Oh, 2 pangkat 0 adalah 1. Maka seluruh bilangan kalau dipangkatin 0, hasilnya adalah 1. Oke. Nah, selanjutnya, jika dipangkatin negatif bagaimana? Contoh seperti tadi, 2 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7, maka hasilnya 2, 5 dikurangi 7 sama dengan 2 pangkat minus 2. Nah, penulisan ini di dalam matematika diharuskan sesuai dengan rumus ini. Berarti yang tadinya negatif jadi positif pangkatnya. Namun, jadi bentuknya pecahan. 2 pangkat 2. Nah, 2. 1 per 2 pangkat 2. Begitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, A, M, pangkat N. Maka contohnya 2, 3 per 4. Nah, ini berlaku seperti ini. Berarti 4-nya ke sini, 3-nya ke sini. 3-nya ke sini. Maka pangkat 4 dari 2 pangkat 3 8 adalah, bisa dipakai, bisa dicari ya, 4, begitu. Nah, contoh soal berikutnya. Hasil dari 10 pangkat min 2 dikali 10 pangkat min 3, seperti kaidah yang tadi, maka 1 per 10 pangkat 2 dikali 1 per 10 pangkat 3. Maka 1 per 10 dan ininya jadi ditambahkan. 2 ditambah 3 pangkatnya, maka ini 1 per 10 pangkat 5. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Nomor 3, hasil dari 125 pangkat 2 per 3 adalah 125 2 per 3. Ini kan sama dengan seperti tadi, 3-nya ke sini, ini 125 dikali 2. Maka 3 akar 125 dikali 125. Nah, akar dari 125 dikali 125 yaitu akar 3 dari
15.625. Akar 3-nya berapa? Akar 3-nya adalah 25. Maka hasilnya adalah 25. Sekarang contoh soal nomor 4. Hasil dari 2 pangkat 2 per 3 dikali 3 pangkat 4 itu dikurungnya, maka itu dikali ya. 2 per 3 dikali 3 per 4. Nah, ini bisa 3 sama 3 habis, 2 sama 4 tinggal setengah, maka 2 pangkat setengah sama dengan, berarti ini pangkat 2 dari 2, berarti hasilnya adalah pangkat 2 dari 2. Akar pangkat 2 dari 2 ya. Oke, bentuk akar dan sifat-sifatnya. Bentuk akar merupakan salah satu bentuk irasional, yaitu bilangan yang tidak diubah. Berikut sifat-sifat yang berlaku ya. Contoh, akar A dikali akar A sama dengan A. Kenapa? Karena contoh akar 5 dikali akar 5 sama dengan 25 kan? 25 akar 5, 5. Begitu. Akar A kali akar A, hasilnya A. Akar A, contoh 5, dikali akar 6 sama dengan A kali B, berarti akar 30. Kalau yang ini berarti contohnya akar 5 per akar 6 sama dengan, sesuai dengan ini ya, seperti pembagian berarti 5 per 6. Gitu. Kalau yang ini bagaimana? Jika akarnya sama dan di depannya ada koefisiennya, maka koefisiennya kita jumlahkan. Contoh, 2 akar 3 ditambah 3 akar 3 sama dengan, nah, 2 dan 3-nya kita 2 dan 3-nya kita jumlahkan. Berarti 5 akar 3. 3-nya dianggap variabel. Jadi tetap 3-nya ya. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Hasil dari akar 18 ditambah 3 akar 50 dikurangi 2 akar 8 adalah, nah, kita pecahkan dulu faktor dari 18 itu berapa. Faktor dari 18 itu akar 6 kali akar 3 dan akar 9 kali akar 2. Mana dari akar-akar berikut yang kalau diakarkan salah satunya ada yang bisa diakarkan? 6 ada akarnya? Tidak ada. 3 tidak ada. Kalau 9? Oh, 9 ada. 2 tidak ada. Nah, berarti ini berlaku yang faktor yang ke bawah. Berarti ini akar 9 dikali akar 2 ditambah 3. Nah, akar 50 kan tidak ada. Berarti berapa kali berapa? Hasilnya 50. Ya, berarti benar. 25 akar 2. Dan kalau yang ini 2 akar 8. Akar 8 berarti kan 4 akar 2. Akar 9 karena ada 3, akar 2-nya tidak ada, kalikan saja. Jadi begini. Nah, ini 3 akar 25 adalah 5. Akar 2-nya tidak ada. Dikurangi 2, akar 4 itu 2. Akar 2-nya tidak ada. Maka kita tulis ulang. Akar 3 akar 2 ditambah. Ini kaliin ya, 15 akar 2 dikurangi, ini dikaliin 4 akar 2. Maka karena ini variabelnya sama, akar 2, akar 2, akar 2, bisa dijumlahkan. Berarti 3 ditambah 15 dikurangi 4, akar 2. Berarti ini 18 dikurangi 4, berarti hasilnya adalah 14 akar 2. Seperti itu ya. Yang selanjutnya, merasionalkan bentuk akar kuadrat. Merasionalkan penyebut pecahan bilangan bentuk akar itu artinya mengubah penyebut pecahan yang berbentuk akar menjadi bentuk rasional sederhana. Nah, ini ya contohnya, bentuk akar ke-1, 1 per akar A. Contohnya 1 per akar 2. Nah, kan ini bentuknya rasional ya. Irasional akan dibentuk menjadi rasional. Kenapa? Karena di bawah per itu tidak boleh berbentuk akar. Jadi penyebutnya harus dirubah menjadi selain akar. Jadi supaya jadi rasional, sederhana. Kita kalikan dengan akar 2 per akar 2 karena penyebutnya akar 2. Kalau akar 3 bagaimana? Akar 3. Ya, kita samakan penyebutnya dengan akar 3 dengan akar 3. Nah, 1 kali akar 2 itu akar 2, 2 kali akar 2 kali akar 2 sesuai yang tadi kaidah yang tadi, berarti akar kali akar berarti hasilnya 2. Atau bisa ditulis dengan, kan ini ada 1 berarti setengah
akar 2. Begitu ya. Kalau yang ini bagaimana? Berarti ini 1 akar 3. Biasanya 1 tidak ditulis ya. Namun kalau mau ditulis silakan. Nah ini sama dengan 3. Berarti ini 1/3 akar 2. 3 akar 2. Nah begitu. Dan ada yang kedua yaitu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. 1/A akar A ditambah akar B. Bagaimana? Contoh soalnya. 1 per akar 2 ditambah akar 3. Bagaimana cara merasionalkannya? Dikali dengan hal yang sama, itu yang dikali 1. Kenapa dikali 1? Ya, namun ininya 2 dikurangi 3. Kalau ini positif, ini negatif. Supaya dihilangkan irasionalnya ya. Nah, oke, yang ini. Oke, kalau dibagi akar 2 dikurangi akar 3, terus dibagi akar 2 dikurangi akar 3, ya 1 kan? Jadi secara ini tidak merubah bentuk dari soal ini ya. Namun kalau dikalikan seperti ini akan merubah ke atas. Jadi irasional menjadi rasional. Contoh, 1 kali akar 2 akar 2, 1 kali akar 3 akar 3. Oke. Akar 2 kali akar 2 2, akar 2 kali minus akar 3 yaitu minus akar 6. Ini dikali ini positif akar 6. Ini dikali ini jadi minus 3. Sama dengan yang atasnya tetap 2 akar 2 sama akar 3 per. Ini habis ya. Minus akar 6 ditambah akar 6. Jadi tinggal 2 minus 3. Dan hasilnya adalah akar 2 min akar 3 per 2 dikurangi 3 yaitu minus 1. Atau bisa ditulis ulang menjadi 1 min ditulis ulang menjadi maka bisa ditulis ulang menjadi minus 1, minus satunya minusnya dikeataskan, satunya hilang, maka ini jadi akar 2 dikurangi akar 3. Kalau disederhanakan lagi, berarti ini dikalikan ke dalam, jadi minus kali positif, jadi minus akar 2 ditambah akar 3. Jawabannya seperti ini, oke? Kita langsung lanjut ke contoh soal berikut. Bentuk sederhana dari 6 per akar 3. 3 dikurangi akar 2 adalah kita rasionalkan seperti tadi ya. Dengan 6 per akar 3 dikurangi akar 2 dikalikan dengan penyebut yang sama namun bentuknya ditambah ya di sini. Nah, ini akar 3 tambah akar 2 kali didistributifkan berarti 6 akar 3, 6 kali akar 2 yaitu 6 akar 2 per akar 3 kali akar 3, 3. Oh, akar 3 kali akar 3, 3. Akar 3 kali akar 2 yaitu akar 6. Akar minus akar 2 dikali akar 3 yaitu minus akar 6. Dan minus akar 2 dikali akar 2 adalah minus 2. Maka 6 akar 3 ditambah 6 akar 2 per, ini habis ya. 3 dikurangi 2, 1. Dan satunya nggak ngaruh, berarti hasilnya 6 akar 3 ditambah 6 akar 2. Begitu ya. Yang bentuk terakhir, seperti ini. Bagaimana kita kerjakan? Berarti 6 akar 2 per akar 5 dikurangi 2. Berarti kita rasionalkan dengan akar 5 ditambah 2. Akar 5 ditambah 2. Penyebutnya disamakan, namun operasinya kalau ini negatif, ini jadi positif ya. Dikali distributifkan ke dalam berarti 6-nya tetap, akar 2 kali akar 5 itu akar 10. Terus akar 2 akar 2 dikali plus 2 maka menjadi 12 akar 2. Per ini akar 5. Ini positif akar 2 akar 5. Positif 2 akar 5 ya. Terus minus 2 kali ini, jadi minus 2 akar 5.
Minus 2 kali 2 yaitu minus 4. Maka ini habis. 6 akar 10 ditambah 12 akar 2 per 4 dikurangi 1, 1. Tidak berpengaruh ya. Maka hasilnya adalah 6 akar 10 ditambah 12 akar 2. Gitu. Sekian pembelajaran di video kali ini, yaitu materi tentang pangkat dan akar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.